Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan pretest PBG 2023 atau sekarang istilahnya namanya adalah seleksi akademik gitu ya teman-teman ya. Lalu apa saja kira-kira yang akan dikeluarkan di pretest 2023? Kita berikan prediksi-prediksinya gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan kalimat berikut. Satu, tsunami setinggi itu diasumsikan akan terjadi jika terjadi gelombang bumi secara bersamaan di dua segmen megatrus. Dua segmen megatrus ini disebutkan berada di selatan Jawa bagian barat dan di bagian selatan Jawa bagian timur. Patahan ini bisa mengakibatkan tsunami dengan tinggi gelombang maksimum 20 meter di salah satu area di selatan Banten. Tsunami itu bisa mencapai pantai dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa. Oke. Kalimat yang menunjukkan penggunaan kaidah kalimat yang tepat. Oke teman-teman, biasanya untuk soal UPPBG ini kelasnya bukan hanya titik koma ya, tidak hanya sekedar titik koma, tapi merujuk ke kalimat efektif, kalimat yang efektif gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 1 sampai 4 ini mana yang menggunakan kaidah kalimat yang tepat. Ini ya, tsunami setinggi itu diasumsikan akan terjadi jika terjadi gempa bumi secara bersamaan di dua segmen megatrus. Ini pada kalimat ini terjadi pemborosan kata. Ada kata-kata terjadi yang berada berulang, ya, yang berulang dua kali, gitu ya. Jadi tsunami diasumsikan akan terjadi jika terjadi, kan gak enak gitu ya. Nah, jadi yang paling enak itu sebenarnya yang lebih efektif kalimatnya menjadi begini. Tsunami setinggi itu akan terjadi bersamaan dengan gempa bumi di dua segmen megatrus. Nah, ini kalimat seperti ini lebih efektif yang sesuai dengan kaidah kalimat yang benar gitu ya. Oke, jadi yang pertama, kalimat pertama kita anggap salah gitu ya. Yang kedua, dua segmen megatrus ini disebutkan berada di selatan Jawa bagian barat dan di bagian selatan Jawa bagian timur. Ini juga terjadi pengulangan kata bagian. Dan ini tentunya dengan pengulangan-pengulangan seperti ini menjadi kaidah kalimatnya tidak tepatnya. Jadi yang tepat bagaimana? Kita kasihkan contoh seperti ini. Dua segmen megatrus ini berada di selatan Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Nah, ini sudah cukup mewakili gitu ya. Tidak terjadi repetisi. Ya. Jadi yang benar ya nomor 3 dan nomor 4 ini jelas, singkat, padat, dan tepat gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah 3 dan 4. Berikutnya, Bu Eni adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP, KD-nya adalah menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, sebagainya. Nah, Bu Emi harus memulainya dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, salah satu rumus indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah titik-titik. Nah, cara untuk menentukan salah satu rumusan indikator yang tepat, ya harus sesuai KKO dengan KD-nya. KKO pada indikatornya harus sesuai dengan KKO KD-nya. Indikatornya harus sama KKO-nya gitu ya, atau setara. Nah, kalau begini kita bisa lihat teman-teman. Coba kita perhatikan di sini. Ini menguraikan. Menguraikan ini masuknya di C4 gitu ya. Menguraikan itu nanti C4. Nanti kita akan cocokkan dengan A, B, C, D. Ini mana yang tergolong 4. Ini loh teman-teman. Kalau tidak percaya kita tebarkan kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom ini. Tadi ya. Ini menguraikan ada di C4 gitu ya, menganalisis. Maka yang bersesuaian dengan C4 teman-teman bisa melihat itu. Saya sudah sering kali untuk mencatatkan C4 itu yang setara, yang memang sering dikeluarkan itu yang ini teman-teman. Mendiagnosa, merinci, memilah, menelaah, memecah, mengaitkan, membagi gitu ya teman-teman. Ini yang sering digunakan gitu ya. Maka kita lihat yang A, opsi A sampai E-nya ini merinci ya tadi ya. Kalau merinci itu C4, menyimpulkan itu C5, menilai juga C5, menyampaikan pendapat, sikap yang patut dicontoh dari ini C5 juga. Membandingkan tokoh isi buku sastra ini juga C5. Maka yang C4 yang mana yang A? Ini sesuai dengan indikator KD, sesuai dengan indikatornya.
Jadi apa namanya, kata kerja operasional indikator sama dengan kata kerja operasional KD-nya. Oke, next berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Es sebanyak 500 gram dari negatif 10 derajat Celcius hingga menjadi air suhu T derajat Celcius dalam wadah A. Dan es sebanyak 500 gram dari negatif 5 derajat Celcius hingga menjadi air suhu T derajat Celcius dalam wadah B sesuai grafik. Jadi nanti teman-teman akan disediakan wadah A dan wadah B sesuai grafik seperti ini ya. Color yang diperlukan dalam wadah A adalah titik-titik, artinya kita disuruh membandingkan antara wadah A dan wadah B. Jadi teman-teman, varian soal ini banyak sekali. Ya, jawabannya bisa berbeda-beda karena memang sesuai dengan konteks pertanyaannya gitu ya. Jadi satu pertanyaan bisa macam-macam gitu. Oke teman-teman, coba kita perhatikan. Sekarang teman-teman lihat, ini yang dilihat, yang ditanyakan adalah dari keseluruhan progres ya. Dari sampai T derajat Celcius ini, jadi sampai sini keseluruhan proses jadi ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalor. Kalau kalor ya jelas wadah A di situ itu 67500 ya kan, karena keseluruhan proses. Nah, wadah B 61500, besar mana antara wadah A dan wadah B? Jelas ya, 67 dengan 61 kan besar 67. Maka kalor dalam wadah A lebih besar daripada wadah B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan persis gambarnya seperti ini, tapi yang ditanyakan hanya kalor melebur, kalor leburnya. Kalau kalor lebur nanti jawabannya berbeda lagi. Jadi banyak teman-teman yang tanya, ini kok jawabannya beda lagi kak? Soalnya dilihat benar-benar, itu memang soalnya berbeda. Meskipun grafiknya sama, tapi bagian-bagian tertentunya berbeda. Jadi teman-teman harus periksa benar-benar itu pertanyaannya, gitu ya. Jangan hanya dihafalkan apa namanya itu jawabannya, tapi teman-teman harus periksa benar-benar pertanyaannya. Mungkin mirip ya, mungkin mirip tapi jawabannya berbeda karena ada bagian-bagian yang berbeda. Ini sama halnya dengan orang menimba kemarin ya, dengan katrol itu juga gambarnya sama tapi cara menjawabnya berbeda gitu ya teman-teman, yang perlu diperhatikan itu. Oke, next berikutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Melakukan tanya jawab tentang gaya. B. Melakukan simulasi tentang gaya. C. Mengamati video pembelajaran tentang gaya. D. Melakukan demonstrasi tentang gaya. E. Memberikan penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman yang menjadi fokus, saya sudah melihat berbagai macam soal seperti ini tentang kegiatan inti pembelajaran yang cocok gitu ya. Jadi intinya ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, mencari kegiatan inti, maka teman-teman ingat bahwa ini berhubungan erat dengan kerucut Edgar-Deal ya. Kerucut Edgar-Deal ya, namanya agak sedikit susah gitu ya. Jadi kita akan bahas kerucut Edgar-Deal. Ini seperti ini teman-teman. Ya. Di pengalaman mengajar paling banyak yang menghasilkan yang diingat siswa gitu ya. Persentase yang diingat siswa. Jadi ketika membaca itu hanya 10% yang diingat. Mendengarkan 20%, melihat diagram, melihat video, demonstrasi itu 30%. Ketika terlibat dalam diskusi sampai ke 50%. Menyajikan presentasi 70%. Kemudian kalau sampai bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata, itu 90%. Artinya apa? Kalau kita belajar hanya segi verbal, itu nanti ya pengalaman belajar yang didapat hanya sedikit. Meningkat lagi ketika ditambah dengan visual, meningkat lagi dengan keterlibatan, meningkat lagi dengan berbuat langsung gitu ya teman-teman. Itu kerucut Edgar-Deal. Oke ya. Nah, kalau kita analisa ABCDE-nya seperti ini tadi, ABCDE-nya. Kita akan lihat ya teman-teman, tanya jawab ini maksudnya diskusi gitu ya. Jadi sampai 50%. Melakukan simulasi itu sampai 90%. Mengamati video pembelajaran itu berarti ini di sini 30%. Melakukan demonstrasi gaya, demonstrasi itu di sini. Kemudian memberi penugasan. Nah, penugasan itu mengamati, penugasan untuk mengamati ini hanya melihat gambar dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi yang paling tinggi yang mana? Yang melakukan simulasi tentunya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B.
Itu teman-teman ya. Berikutnya, Pak Hari, guru kelas 4, ingin melibatkan siswanya secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu intinya, terbuka dan menduga agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Guru tersebut memberikan gambar kasus masalah kehidupan, nampak siswa berebut gambar tersebut karena menarik perhatian. Guru juga menunjukkan tayangan video yang ada di laptopnya. Tampak juga sangat tertarik sehingga siswa berkerumun melihat tayangan video. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 64% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Artinya kan rendah gitu ya. Jadi kasus tersebut permasalahan yang pembelajaran di kelas. Oke, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ini ya teman-teman ya. Ini ada gambarnya, berarti terkait dengan media. Gambar lagi dia terkait dengan media. Kemudian di sini ini juga media. Nah, jadi yang menjadi fokus di sini adalah tentang media pembelajarannya, bukan langkah pembelajarannya, tapi media pembelajarannya. Gitu ya, itu masalahnya di situ ya. Kompetensi dasar kelas 4 SD. 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD. Nah, soal-soal seperti ini sering keluar teman-teman. Saya sudah membagikan triknya dari video ke video ya. Jadi kita ingat tentang KKO-nya. Ini teman-teman lihat ini. Membandingkan. Ya, jadi dari A sampai N yang bisa digunakan untuk membandingkan yang mana gitu ya. Coba ini, kalau kita lihat ya, peserta didik membuat poster ini yang dibandingkan materinya adalah kehidupan kupu-kupu dan kata. Bisa. Ini jadi jawabannya yang paling tepat A. Kalau yang B menyebutkan alat gerak, menyebutkan itu masuknya di C1. Kalau membandingkan kan C5. Ini cocok untuk C5 karena memang ada proses membandingkan. Kalau C menjelaskan itu C2. Menyebutkan itu C1 gitu ya. Jadi teman-teman membuat poster, tapi di situ ada unsur pembandingannya tentang kehidupan kupu-kupu dan kata itu berarti masuk C5. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita lihatnya di KKO-nya, yang kedua adalah materinya. Gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, cermatilah kutipan teks berikut. Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Penulis mencoba mengaplikasikan pembelajaran kontekstual yang sedang dihadapi siswa pada masa pandemi COVID-19. Adapun materi yang diterapkan adalah sebuah teks fakta eksposisi analisis ya, atau analytical exposition text. Jika ditinjau dari persyaratan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur titik-titik. Kalau teman-teman baca itu pasti tahu bahwa ini sebenarnya kalau dijadikan dalam satu paragraf ini jelas tidak pas gitu ya. Ada batas di sini. Ya, kita sebelum belajar sampai situ kita harus paham dulu tentang kohesi paragraf dan koherensi. Nah, kalau kohesi itu kesatuan bentuk. Kohesi itu kesatuan bentuk. Dalam arti apa? Dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Pada suatu paragraf dapat termuat beberapa gagasan tambahan, tapi gagasan tersebut tetap selalu dikendalikan oleh gagasan utama. Kita kasih contoh di situ. Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkan dengan baik. Coba teman-teman dilihat ini. Pelajarannya adalah bahasa Indonesia prakarya. Dan di kalimat berikutnya, pelajaran tersebut itu mengindikasikan apa? Ya, bahasa Indonesia dan prakarya itu. Jadi kalimat kedua itu masih berhubungan dengan kalimat pertama secara langsung ya. Bahasa Indonesia dan prakarya itu bisa diganti dengan pelajaran tersebut di kalimat kedua. Itu merujuk ya. Jadi ada hubungan bentuk antara dua kalimat ini dalam satu paragraf. Oke, itu namanya kohesi. Sekarang kita bandingkan dengan koherensi. Kalau koherensi itu seperti ini teman-teman.
Koherensi dalam suatu paragraf itu dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat dalam paragraf itu berupa kalimat logis, masih ada kaitannya meskipun tidak dalam satu bentuk yang sama, gitu ya. Tapi ada kaitannya. Dalam penulisan paragraf yang mengandung koherensi, penulis akan membubuhkan kalimat berbeda dari kalimat utama. Namun gagasan yang termuat dalamnya mendukung kalimat pertama. Masih ada hubungannya. Contoh ini, belajarlah dengan giat. Kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Belajarlah dengan giat, dengan kamu bisa meraih cita-cita yang tinggi, itu tidak ada hubungan secara bentuk. Tapi fungsinya sama, masih berpadu. Di kalimat kedua dengan kalimat pertama itu masih dalam satu kepaduan. Masih match ya, ada hubungannya. Belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Gitu ya teman-teman ya. Itu namanya koherensi. Jadi dalam paragraf itu teman-teman harus paham itu kohesi apa itu koherensi. Oke, kembali ke soal. Jadi kita akan cari apakah itu kohesi atau apakah itu koherensi yang tidak memenuhi persyaratan. Oke ya. Kita lihat kalimat pertama, pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Oke, itu kalimat pertama. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pandemi, jadi ada hubungan bentuknya gitu ya. Ini pandemi ini juga menjelaskan tentang pandemi. Berarti ada hubungan bentuk. Kohesinya ada. Oke ya. Kemudian kita lihat kalimat ketiga, penulis mencoba mengaplikasikan pembelajaran kontekstual yang dihadapi siswa pada masa pandemi. Ini juga terkaitannya dengan pandemi, berarti bentuknya juga masih. Ya, jadi ini memenuhi unsur kohesi. Tapi coba lihat teman-teman antara ini batasnya di sini. Jadi bagian pertama itu pandemi merupakan dan seterusnya sampai akan tetapi pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Ini tidak ada hubungan kepaduan dengan yang setelahnya. Penulis mencoba mengaplikasikan dan tidak ada hubungan. Ini jelas memang tidak enak ya. Ini harusnya ada dua paragraf namun dijadikan satu. Jadi ini tidak cocok digunakan dalam persyaratan paragraf gitu ya. Jadi ini tidak koherensi. Meskipun itu kohesi tapi tidak koherensi. Tidak ada kepaduan di situ gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sepanjang sejarah bangsa ini berbagai peristiwa pembunuhan besar sering terjadi. Ada yang menyebutnya sebagai pelanggaran HAM dan ada yang menyebutnya sebagai kejahatan kriminal atau kriminal ya. Misalkan kasus tragedi 1965 sampai 1966, penembakan misterius atau Petrus 82 sampai 85, peristiwa Talang Sari Lampung di 1989. Nah, ketiga peristiwa tersebut adalah titik-titik. Intinya apa teman-teman, diminta ada kasus, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisa apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan atau bukan pelanggaran HAM. Gitu ya. Kita skip dulu untuk opsi pilihan gandanya, saya jelaskan dulu bedanya antara pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan. Gitu ya. Nah, pelanggaran HAM itu teman-teman harus paham dulu. Pelanggaran HAM itu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Ada dua tipe pelanggaran HAM itu bisa terjadi ya. Pertama memang dilakukan oleh unsur aparat negara. Yang kedua adalah kelalaian dari aparat negara dalam menindak. Itu ya teman-teman. Nah, kalau pelanggaran kriminal itu hanya hubungannya dengan individu, tidak ada keterkaitannya dengan aparat kenegaraan gitu ya. Itu intinya di situ. Contohnya seperti ini. Si A membunuh si B. Karena kasus ini terjadi antara satu individu terhadap individu lainnya, tidak ada pelanggaran HAM di situ. Ya, tidak melibatkan unsur kenegaraan gitu ya. Aparat kenegaraan dalam hal fungsinya. Jadi ini bukan pelanggaran HAM tapi kriminal biasa. Nah, kalau begini, kasus B yang kita bahas di atas, A membunuh B ya tadi ya, tapi tidak diusut aparat negara. Nah, seperti polisi, kemudian kejaksaan dan lain-lain tidak mengusut. Jadi ini ada unsur kelalaian dari aparat kenegaraan, maka ini bisa masuk dalam pelanggaran HAM. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat jadi ketika Petrus itu kan melibatkan aparat kenegaraan gitu ya. Talang Sari Lampung itu juga kelalaian. Tragedi 6566 itu juga kelalaian atas instrumen kenegaraan. Jadi ini termasuk pelanggaran. Nah, karena penembakan misterius dan lain-lain itu terkait dengan
pelanggaran ada unsur pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kenegaraan, instrumen kenegaraan, dan juga ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh negara, maka ini termasuk pelanggaran HAM berat. Gitu ya. Kita sudah bahas tentang HAM berat dan HAM ringan. Nah, kita lihat opsi pilihan gandanya sekarang. Yang A, pelanggaran HAM ringan, ini bukan ya. Pelanggaran HAM berat, yes, merupakan kasus terencana yang dilakukan oleh negara yang merampas hak rakyatnya atau by mission. Nah, ini baru betul. Kita lihat yang C itu pelanggaran HAM ringan, bukan, berarti D pelanggaran HAM ringan, bukan. Yang E pelanggaran HAM berat, oke. Karena ada unsur politik menentang kekuasaan. Nah, ini bukan. Jadi yang namanya pelanggaran HAM itu dilakukan oleh instrumen kenegaraan atau kelalaian yang dilakukan oleh instrumen kenegaraan, gitu ya teman-teman. Intinya di situ. Jadi bedanya di situ, teman-teman harus paham itu. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Berikutnya, Obi guru IPA cukup prihatin karena pemahaman konsep IPA peserta didiknya di kelas 4 rendah. Ia akan melakukan tindakan dengan melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didiknya. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Obi, hipotesis dari rumusan tindakan adalah titik-titik. Saya sudah jelaskan berkali-kali yang namanya hipotesis, itu adalah dugaan sementara. Ya, menduga. Nah, teman-teman harus lihat itu variabel bebas, itu variabel terikat. Nah, variabel terikatnya itu yang mana? Ini teman-teman ya. Ini yang mau di masalah yang akan dipecahkan, yaitu pemahaman konsep IPA. Itu variabel terikatnya. Bebasnya apa yang dilakukan atau model apa yang dilakukan atau strategi apa yang dilakukan, itu pembelajaran berbasis konstruktivistik. Ya. Jadi yang paling cocok hipotesisnya adalah pembelajaran konstruktivistik bagi kelas 4 SD dapat meningkatkan ini. Paling tepat ini ya, meningkatkan pemahaman konsep IPA. Kenapa yang B tidak? Pembelajaran konstruktivis dengan aktivitas menjelajah ini ada tambahannya juga. Ini tidak ya, jadi kita fokus ke masalahnya saja. Yang C, pembelajaran konstruktivis di sekitar rumah bagi peserta didik kelas 4 dapat meningkatkan, ini juga kurang kelasnya juga tidak ada. Kemudian yang D, pembelajaran konstruktivis aktivitas menjelajah alam sekitar meningkatkan, ini juga terlalu panjang gitu ya. Yang E juga terlalu panjang. Jadi yang paling ringkas adalah A, yang sesuai dengan konteks soalnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan soalnya baik-baik. Berikutnya, guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi sosial. Pernyataan berikut yang merupakan kompetensi sosial guru adalah titik-titik. Ya, teman-teman sudah saya berikan yang di pertemuan sebelumnya, jadi bisa jawab ini bersama-sama gitu ya. 1. Mendapatkan status sosial dari masyarakat. 2. Memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Menyesuaikan tindakan dengan kehendak hati. Mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Ini yang termasuk kompetensi sosial yang mana? Oke, saya berikan penjelasannya sebagai berikut. Kompetensi sosial guru itu apa sih? Jadi menurut Satori 2007 itu mengemukakan bahwa kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sendiri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Itu bagian pertama. Yang kedua, mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Itu teman-teman. Jadi kalau kompetensi sosial itu banyak jenisnya. Contohnya terampil komunikasi, bersikap simpatik, bekerja sama, kemudian pandai bergaul, gitu ya, dan memahami dunia sekitarnya. Jadi kalau kita lihat dari uraian tadi, kita bisa jawab ya, memahami diri yang opsi 2 ini benar, kemudian mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat ini benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Contoh pertanyaan uraian yang tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya, gambarkanlah dalam bentuk bagian alur masuknya penjajah ke Indonesia. Yang kedua, gambarkan dalam bentuk peta kedatangan bangsa-bangsa Belanda ke Indonesia. C. Sebutkan proses kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. D. Bagaimana
bangsa Belanda mempertahankan kedaulatannya di Indonesia, atau E, apa saja faktor penyebab Belanda menjajah bangsa Indonesia. Oke, dari sini kita tahu bahwa pertanyaan uraian ini termasuk jenis tes tertulis, ya. Pertanyaan uraian itu kan tes tertulis. Isian singkat, uraian, pilihan ganda itu tes tertulis. Nah, tes tertulis itu biasanya digunakan untuk menilai pengetahuan, ya, menilai knowledge-nya, menilai kognitif siswanya, bukan menilai sikap, bukan menilai keterampilan, gitu ya. Itu yang pertama teman-teman harus garis bawahi di situ contoh pertanyaannya apa. Gitu ya. Yang kedua teman-teman harus menganalisa ini KD-nya ini. KD-nya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam ini, ya. Kalau kita lihat dari A dan B, ya, A dan B kenapa saya silang di situ? Itu gambarkanlah. Yang B juga gambarkanlah. Nah, gambarkanlah itu bukan untuk menguji kognitif, tapi untuk menguji keterampilan siswa, gitu ya. Jadi tidak termasuk itu ya. Kita lihat sekarang yang C, sebutkan proses kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Apakah relevan dengan KD-nya? Jelas tidak. Yang di relevan itu ya karena KD-nya di situ adalah faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Masa pertanyaannya proses kedatangan orang Eropa ke Indonesia kan nggak tepat gitu ya. Yang D, bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya di Indonesia ini juga tidak tepat, tidak pas dengan materi yang ditanyakan. Yang E, apa saja faktor penyebab bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia? Nah, ini masuk dalam faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke, kata kuncinya begini teman-teman, silakan teman-teman cek di situ pertanyaannya jenisnya apa, untuk menguji apa. Apakah menguji pengetahuan, keterampilan, atau sikap gitu. Yang kedua teman-teman lihat materinya. Ya, yang mana yang bersesuaian dengan materi. Nah, begitu teknik menjawabnya. Nomor berikutnya, hasil mengamati guru mengajar diperoleh data bahwa peserta didik mengalami kebingungan ketika bertanya kepada guru perihal materi yang belum dimengerti. Guru memberikan penjelasan yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang muncul dalam pembelajaran disebabkan karena titik-titik. Kita lihat ya, A, mengerjakan tugas lain yang dibebankan kepadanya. B, tidak menguasai materi pembelajaran yang menjadi bidang profesionalnya. C, memiliki banyak aktivitas sebagai pengurus organisasi. Yang D, tidak memiliki pengetahuan pedagogik. Yang E, sedang dalam kondisi kelelahan sehingga banyak informasi yang terlupakan. Oke, dari A, B, C, D, E itu ya, dari pilihan ganda yang tersedia ternyata kita itu diminta untuk menganalisa. Di sini ada kasus tentang guru profesional dan guru tak profesional. Ya. Jadi 4 kompetensi guru ya, tentang profesionalisme dari guru itu diuji dalam sebuah kasus seperti ini. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini berhubungan erat dengan materi gitu ya. Jadi soalnya berhubungan erat dengan materi. Jadi kita langsung saja menggunakan teori. Karena hubungannya dengan materi maka itu profesionalisme. Kita lihat coba salah satu dari kompetensi guru tentang profesionalisme. Nah, dari keempat kompetensi guru itu kita ambil yang kompetensi profesional saja. Karena yang pedagogik teman-teman juga sudah tahu tentang merencanakan, mengelola pembelajaran. Kalau kepribadian itu tentang kestabilan dalam bermasyarakat. Dan kestabilan apa namanya itu? Kepribadian yang stabil ya. Kalau yang sosial itu hubungannya dengan erat dengan masyarakat. Nah, itu ya jadi bukan ya kelihatannya ya. Ya, jadi yang menjadi fokus adalah yang kompetensi profesional. Kita lihat, kompetensi profesional itu penguasaan terhadap materi pembelajaran yang lebih luas dan mendalam. Penguasaan terhadap kurikulum, penguasaan terhadap ilmu yang menaungi materi gitu ya. Penguasaan terhadap struktur metodologi keilmuannya. Ini contohnya, ini meliputi pengetahuan tentang materi, konsep, struktur, penguasaan terhadap standar kompetensi dasar, kalau sekarang ada KIKD, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dan kreatif, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang E, menggunakan teknologi komunikasi untuk mengembangkan diri. Ya, gitu ya. Itu termasuk kompetensi profesional. Nah, kalau di sini kita lihat pasti jawabannya kalau yang ada hubungannya dengan profesional gitu ya. Yang A, mengerjakan tugas lain ini tidak mungkin gitu ya. Ini tidak mungkin, ini terkait profesional. Ini pedagogik gitu ya.
Tidak menguasai materi ini profesional, memiliki banyak aktivitas pengurus organisasi ini termasuk kompetensi sosial, teman-teman. Tidak memiliki pengetahuan pedagogik yang baik ini tentang pedagogik. Nah, sedang dalam kondisi kelelahan ini juga tidak gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nah, nanti kuncinya teman-teman harus banyak membaca tentang 4 kompetensi guru itu. Mana yang dikatakan guru profesional, mana yang bukan gitu ya. Soal berikutnya, Ibu hari ini mengajar di kelas 6 SD Pinus. Materi yang dibahas adalah tentang persatuan. Pada saat guru menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara, siswa tampak bosan mendengarkan penjelasan. Nah, pada saat dilakukan penilaian hasil belajar, ternyata hanya 5 orang dari 30 anak yang mampu menjawab benar soal. Jawaban dari kelima anak tersebut pun hanya menyalin dari buku tanpa berpikir tingkat tinggi, sementara anak yang lain mengatakan tidak mengerti jawabannya. Bu hari ini mencoba melakukan refleksi dan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Gitu ya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang sesuai adalah titik-titik. Oh, jadi kita diminta untuk menganalisa dari A sampai E ini yang termasuk rancangan PTK yang mana. Biasanya teman-teman di A sampai E ini ya terkait ada 3. Ada PTK, ada studi korelatif, ada studi komparatif, dan ada studi pengembangan. Jadi ada 4 ya, saya lupa. Ada 4 ternyata ya. Studi PTK, studi korelatif atau studi hubungan, studi komparatif atau perbandingan, dan studi pengembangan gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini tentang PTK. PTK itu punya ciri khusus, teman-teman. Jadi PTK saya sudah pernah membahas. PTK itu dari judulnya saja sudah kelihatan. Biasanya meningkatkan variabel terikat melalui penerapan variabel bebas atau penerapan variabel bebas untuk meningkatkan variabel terikat. Nah, proses ya yang namanya variabel bebas itu ya model pembelajarannya, strateginya, tekniknya, itu ya, metodenya. Nah, itu contohnya role playing, PBL, discovery learning, dan lain-lain itu termasuk variabel bebas. Nah, sementara variabel terikat itu yang akan kita tingkatkan, misalkan hasil belajar, pemahaman konsepnya, keterampilan berpikirnya, dan lain-lain. Motivasi belajarnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi, biasanya bentuknya ya, misalkan kita kasih contoh ya, meningkatkan hasil belajar melalui penerapan PBL, contohnya kan seperti itu. Itu ya teman-teman. Itu ciri khas dari PTK. Dari sini kita bisa analisa satu persatu yang sesuai dengan ciri-ciri PTK yang mana gitu ya. Kalau kita lihat yang A, pengembangan model pembelajaran, diawali dari kata-kata pengembangan itu pasti bukan PTK. Harusnya kan meningkatkan atau peningkatan gitu ya, atau penerapan gitu ya. Jadi kalau pengembangan model pembelajaran itu masuknya di studi pengembangan. Pengembangan lagi ini studi pengembangan. Peningkatan, nah ini sudah ada kata-kata peningkatan gitu ya. Kita baca yang penuh gitu ya. Peningkatan hasil belajar melalui penggunaan media Google Earth di kelas 6 SD Pinus ini masuk ini teman-teman ya. Ini PTK. Yang di pengembangan model pembelajaran nih, studi pengembangan. Pokoknya depannya kata yang dipakai di kalimat yang paling depan, kata yang paling depan itu kita sebagai ciri khas ya. Yang E studi kasus tentang alat ini berstudi kasus nih. Jadi jawaban yang paling tepat yang merupakan rumusan PTK itu yang opsi C. Berikutnya, masyarakat Tomohon Sulawesi Utara sangat berpegang pada budaya Sito Timo Timo Tau. Ungkapan ini tercermin dari ciri hidup orang-orang Tomohon yang terbuka dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku, agama, orang lain. Nilai yang terkandung dalam ungkapan budaya tersebut adalah tanggung jawab, kearifan lokal, kejujuran, kedisiplinan, toleransi. Nah, banyak sekali soal-soal seperti ini teman-teman. Kadangkala ya, ada pada studi kasus pembelajaran, ada siswa sekian. Ini termasuk dalam apa namanya kepedulian dan lain-lain itu. Kadang seperti itu. Kadangnya seperti ini. Cerita dalam masyarakat atau budaya dalam masyarakat, kita diminta untuk melihat kearifan lokalnya itu dalam arti kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yang apa gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini Sito Timo Timo Tau ini
ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah sifat keterbukaan, mau bergaul, tidak membeda-bedakan. Ya, ada hubungannya dengan suku, keagamaan, berarti hubungannya dengan toleransi. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat hubungannya adalah yang E ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Mila akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan KD menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu bentuk motivasi yang cocok ketika membuka pelajaran untuk KD tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi kita nanti diminta untuk memberikan contoh dari kegiatan motivasi pembelajaran disesuaikan KD yang disajikan di situ ya. Gitu ya. Kita disajikan 5 ini ya. Objek pilihan gandanya ada 5. Oke, sebelum kita bacakan keseluruhan pilihan gandanya, saya mau berikan materi singkat dulu tentang bagaimana kita menghadapi soal-soal tentang ini ya, bagaimana kita menyajikan motivasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan KD-nya. Pertama, itu langkahnya adalah teman-teman harus menganalisa langkah-langkah pembelajaran mana yang fungsinya sebagai pembuka. Kadang-kadang itu ternyata ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup pada pilihan gandanya. Jadi teman-teman analisa itu dulu. Yang kedua itu melihat media atau proses yang disediakan di pilihan ganda tersebut. Mana yang paling menarik menurut siswa? Mana yang paling meningkatkan minat belajar siswa? Misalkan ada penyajian video, gambar, paraga, kadang ya diminta melakukan sesuatu, menari, ya yang memang dari pembelajaran itu di awal itu harus menyenangkan dulu. Yang nomor 3 adalah menyesuaikan materi KD. Penyesuaian KD ini ya materi yang disajikan KD itu harus sesuai dengan motivasinya gitu ya. Misalkan kita diminta untuk KD-nya melakukan kegiatan pertanian gitu ya, masa motivasi belajarnya kita suruh menyanyi Indonesia Raya kan nggak tepat kan gitu ya teman-teman ya. Jadi harus cocok antara motivasi dengan KD yang disediakan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau opsi A menceritakan pentingnya mempunyai hewan peliharaan, cocok tidak dengan KD-nya? Cocok. Ya. Tapi ketika bahasa menceritakan pentingnya memiliki hewan peliharaan itu kan biasanya selesai pembelajaran, hampir selesai pembelajaran, masih dalam kegiatan inti. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Ya. Yang B, menyanyikan lagu sambil menonton video anak Indonesia jagalah kesehatan. Ini bagus sekali. Nah, kalau kita lihat di situ dari media yang digunakan adalah video, kemudian bernyanyi bersama, itu kan kegiatannya sangat menarik ya. Tapi kita lihat di situ video anak Indonesia jagalah kesehatan. Apakah bersesuaian dengan KD-nya? Padahal KD-nya kita diminta untuk cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan, tidak cocok. Jadi B itu bagus, tapi tidak cocok. Yang C menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama sambil menari kecil. Jadi ada kegiatan menyanyi dan menari. Apakah kita lihat ya lagu menanam jagung itu cocok dengan KD-nya? Di situ KD-nya adalah cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Berarti masuk ya teman-teman. Yang C ini jelas masuk. Yang D bertanya jawab tentang kegiatan sehari-hari di rumah bersama keluarga. Nah, proses tanya jawab itu untuk menggali apa yang ada pada siswa. Proses penggalian itu juga mungkin termasuk dalam kegiatan inti. Yang A tadi juga kegiatan inti. Yang membacakan cerita tentang indahnya itu kegiatan awal tapi masuk di kegiatan inti. Jadi awal-awal itu sudah menceritakan indahnya warna-warna kubu di halaman itu ya. Itu kegiatan inti juga termasuk kegiatan inti. Jadi yang pendahuluan hanya B dan C. Nah, di situ jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, teman-teman. Oke, next berikutnya mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 6 SDN Nusa Bangsa, materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Sabtu. Nah, seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap, mengantuk, ogah-ogahan, menerima materi situasi kelas ramai. Banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Nah, saat dilakukan penilaian ternyata hasilnya mengecewakan. Ya, terlalu banyak nilai hasil belajar yang rendah gitu ya.
mayoritas berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas di kelas 6 adalah apa kira-kira gitu ya. Jadi ini statusnya itu di jam terakhir gitu ya. Tentunya di jam terakhir itu banyak siswa yang sudah mulai kelelahan, banyak siswa yang mulai lapar, ngantuk gitu ya. Lalu bagaimana kita menyajikan pembelajaran agar mereka itu tetap fokus dalam pembelajaran, tertarik, menarik, dan ikut partisipasi gitu ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, dari A sampai E itu ada, kita disajikan 5 model ya: proyek, inkuiti, kooperatif, berbasis masalah, dan tagging stick. Jadi kita sudah pernah membahas kalau dalam memilih suatu model pembelajaran itu kita harus tahu tujuan utamanya apa dulu. Tujuan umum dari masing-masing pembelajaran apa, maksudnya pembelajaran ini untuk apa gitu ya. Kayak kita akan bahas satu persatu ini teman-teman ya. Pertama, untuk tujuan PBL, Project Based Learning. Project Based Learning itu satu, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Jadi fokusnya Project Based Learning dan Problem Based Learning itu sama ya, dalam hubungannya melatih siswa dalam memecahkan masalah ya. Ditambah dengan memperoleh kemampuan atau keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, dan lain-lain. Itu tujuan dari PJBL, PBL sama. Inquiry learning ini tujuannya adalah membantu siswa dapat mengembangkan disiplin ilmu intelektual, keterampilan berpikir, memberikan pertanyaan-pertanyaan, mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahunya. Jadi fokus dari kegiatan inquiry adalah anak-anak itu bisa menggali potensinya masing-masing ya, mengembangkan disiplin intelektualnya, kemampuan berpikirnya, algoritmanya bagaimana, itu kegiatan inquiry. Kemudian tujuan utama cooperative learning, namanya juga cooperative learning, pembelajaran kelompok, pembelajaran kooperatif itu biasanya urusannya dengan kemampuan siswa dalam belajar secara berkelompok, menghargai pendapat, memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Itu tujuan dari cooperative learning. PBL sama ya, jadi PBL itu menumbuhkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah. Bedanya apa antara tujuan PJBL dengan PBL? Kalau PJBL itu tentang proyek, jadi ketahanan siswa dalam melaksanakan proyek itu penting. Kalau PBL kan dalam satu pembelajaran saja bisa. Kemudian ada tujuan dari tagging stick, ini kita nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi tagging stick itu tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Jadi siswa lebih aktif, melatih siswa agar berbicara, mengeluarkan pendapat di depan umum, ini gantian ya, membuat suasana pembelajaran lebih hangat, menyenangkan, serta tidak menegangkan. Nah, dari keempat ini yang paling cocok yang mana? Dari kelima itu ya, dari kelima pembelajaran itu yang paling cocok di situ apa? Karena di sini tadi tujuannya yang ini, supaya tidak ngantuk, tidak ogah-ogahan, banyak peserta didik yang berbincang-bincang, hubungannya dengan bincang-bincang, maka yang paling cocok ya tagging stick tadi. Kalau anak suka berbincang-bincang sendiri masing-masing, kita berikan pembelajaran yang memfasilitasi itu. Jadi anak yang memegang stick yang boleh berbicara, itu kan jadi nanti terkontrol. Kemudian menguap mengantuknya nanti kan dalam kegiatan itu aktif dalam kelas. Jadi memang yang paling cocok adalah yang tagging stick. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa tentunya. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dengan mendapatkan hasil yang memuaskan, termasuk untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswa. Jadi proses penyebarluasan hasil dari perbaikan pembelajaran itu ke orang tua, ke masyarakat, ke rekan guru, ya, ke teman sejawat, dan juga kepada siswa juga. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah kepada siswa. Kalau kepada siswa itu media yang tepat untuk menyebarluaskan hasil dari perbaikan yang mana? Situasinya sedang COVID-19, pembelajaran daring.
Kalau yang A laporan ilmiah tidak mungkin, kebanyakan siswa itu laporan ilmiah itu tidak membaca, itu jarang membaca. Yang B papan pengumuman sekolah, posisinya daring di rumah. Yang C WhatsApp, ini yang paling cocok ya WhatsApp itu. Ruang guru itu bukan untuk siswa, tapi untuk teman-teman sesama guru atau rekan sejawat. Gitu ya. Ruang kelas juga tidak mungkin itu ya. Siti cenderung membuat kategori akan tampilan karakteristik perilaku. Itu berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal yang membuat dia memberikan label pada Edo bahwa Edo itu kasar dan keras. Tindakan Siti merupakan ini. Jadi dari apa namanya, kita menganalisa kasus yang ada di soal itu ya, narasi yang ada di soal itu, kita diminta untuk menentukan atau menganalisa ini termasuk dalam penyakit budaya masyarakat apa. Ada yang modelnya seperti ini, mudah sederhana, ada yang modelnya studi kasus yang besar-besar, misalkan Petrus, misalkan Sampit, kerusuhan Papua, itu kan besar-besar. Tapi kadang kala ya kita diminta untuk apa itu, menganalisa persoalan yang seperti ini yang terjadi dalam masyarakat dalam skala kecil. Ini biasanya yang ditanyakan hanya dua. Kalau tidak prasangka, stereotip gitu ya. Oke, dari sini kita bisa lihat. Jadi kalau prasangka itu sikap yang bisa positif bisa negatif. Kebanyakan negatif lah gitu ya. Tentang keyakinan. Jadi menilai seseorang hanya berdasarkan keyakinan gitu ya. Contohnya menilai pengemis. Nah, pengemis itu menurut saya itu miskin ya, miskin. Nah, pengemis itu menurut saya, wah banyak pengemis yang ingin padahal di rumah itu ternyata kaya. Itu bisa juga. Itu menurut keyakinan. Dan itu tidak berlaku umum sebenarnya. Yang kedua adalah stereotip. Ini mudah sekali teman-teman memahaminya bahwa stereotip itu label yang diberikan kepada seseorang gitu ya. Atau pengkategorian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi atau pendapat. Kalau prasangka tadi keyakinan, kalau ini pendapat. Contohnya gini, melihat orang Cina itu pelit gitu ya. Melihat orang bertato itu preman. Gitu. Padahal tidak semua orang bertato itu preman. Orang Batak pasti galak, orang Madura kejam. Misalkan seperti itu teman-teman. Itu namanya stereotip, label yang diberikan kepada seseorang. Kalau diskriminasi itu perilaku menerima atau menolak. Membeda-bedakan lah intinya seperti itu. Berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi orang di luar kelompok itu diperlakukan berbeda dengan orang yang menjadi anggota kelompoknya. Etnosentrisme itu terkait dengan kecintaan terhadap budaya sendiri tapi merendahkan budaya orang lain. Menganggap bahwa budaya orang lain itu di bawah budayanya. Itu namanya etnosentrisme. Contohnya kasusnya dari kerusuhan Dayak dan Madura. Jadi suku Dayak, suku Madura pernah terjadi kerusuhan Sampit di situ ya, kerusuhan Sampit itu karena faktor etnosentrisme. Biasanya pertanyaan tentang etnosentrisme ini terkait dengan suku-suku. Nah, jadi teman-teman nanti ciri khasnya kalau hubungannya dengan perang antar suku itu masuknya di etnosentrisme. Rasisme ini untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan warna kulit biasanya. Warna kulit, bentuk wajah, rambut, itu namanya rasis gitu ya. Contohnya kasusnya adalah rasisme yang terjadi pada warga Papua yang ada di Surabaya. Jadi kerusuhan Papua itu. Jadi kita tidak boleh melakukan rasisme ya. Apalagi kita sudah bertekad untuk berbangsa dan bernegara. Ya. Bersama-sama membangun Indonesia. Oke, dari situ kita bisa lihat ya teman-teman, di sini yang menjadi fokus adalah label. Label berarti itu masuknya di stereotip. Jadi teman-teman harus memahami dari A sampai E dulu. Kemudian mana ini yang termasuk? Prasangka yang mana? Stereotip yang mana? Diskriminasi yang mana?
Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.